Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Bagus Karismawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bisnis Digital. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil analisis kami dari studi case. Bisa di next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok satu ada saya Indah Oktavia Bintang, ada Wahyu Rahmadani, dan yang ketiga ada Nisrina Sobah. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus, dilanjutkan dengan pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya latar belakang. Nah, Beli.com merupakan platform e-commerce C2C terbesar ketiga di Indonesia. Memiliki 8,5 juta penjual aktif dan 42 juta pembeli per bulan dengan visi menghubungkan jutaan penjual dan pembeli Indonesia. Namun, pada tahun 2025, perusahaan menghadapi perlambatan pertumbuhan yaitu GMV-nya turun dari 35% menjadi 12% per tahun. Dan penurunan margin keuntungan mengakibatkan meningkatnya biaya operasional serta tekanan kompetitif dari pemain besar seperti Tokopedia dan Shopee. Selain itu, tantangan internal dan eksternal juga ikut memperberat permasalahan perusahaan Bitkom. Oleh karena itu, CEO-nya harus membuat keputusan strategi penting untuk menentukan arah transformasi bisnis. Apakah tetap fokus di model C2C atau melakukan eh, diverifikasi produk dan pasar. Wah, jadi next. Selanjutnya itu peran pertama. Model pendapatan baru dapat dikembangkan oleh Beli.com. Yang pertama adanya model pendapatan berbasis langganan. Yang mana model langganan ini bisa jadi pilihan paling realistis untuk biok. Ide jasa itu sederhana seperti kayak penjual ingin beli fitur tambahan seperti promosi otomatis, terus ada laporan penjualan detail dan prioritas bantuan pelanggan. Nah, yang kedua adanya model pendapatan dari iklan atau kolaborasi digital. Nah, biok ini bisa mulai menghasilkan uang lewat iklan dalam aplikasi. Banyak marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia itu sudah lama pakai sistem ini. Bisa bayar untuk menampilkan produk di posisi paling atas untuk iklan banner di beranda. Nah, yang ketiga adanya model komisi model komisi bertingkat dan layan premium. Nah, dari kedua model tadi tuh beliau perlu meninjau ulang nih sistem komisinya. Sekarang mereka kan pakai sistem potongan 2-5% ya untuk sistem flatnya. Nah, tidak semua penjual tuh punya kapasitas yang sama. Nah, kalau beli ini bisa pakai sistem trade komisi atau komisi bertingkat di mana penjual besar yang punya volume penjualan tinggi dapat potong komisi lebih rendah, sementara penjual kecil ditargetkan lebih sederhana. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Bagian yang saya bahas kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari nomor 2. Bagian saya ini berfokus pada analisis lingkungan eksternal dari perusahaan Beliuk menggunakan pendekatan Pestel Framework. Kenapa Pestel Framework? Karena analisis ini penting untuk melihat bagaimana faktor-faktor di luar kendali perusahaan seperti politik, ekonomi, hingga ke teknologinya. Oke, dari sisi politik. Dari sisi politik, pemerintah Indonesia sebenarnya sangat mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Eh, Pemerintah Indonesia itu udah meluncurkan Indonesia Digital Economy 2025, yang mana sektor e-commerce ini menjadi salah satu fokus utamanya. Nah, ini tentu menjadi peluang besar bagi perusahaan Beliuk.com. Namun dukungan itu juga disertai aturan baru dari Kementerian Perdagangan yang mengharuskan verifikasi penjual dan perlindungan konsumen yang lebih ketat. Nah, di sisi lain, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau Cina itu turut mempengaruhi rantai pasok produk impornya. Karena kan sebagian besar penjual di Beliuk itu masih bergantung pada barang-barang yang dari Cina. Jadi faktor politik ini memberikan dua dampak, peluang pertumbuhan, tapi juga tekanan regulatif dan risiko global. Next.
Oke, kalau misalnya kita lihat dari faktor ekonominya. Nah, dari faktor ekonominya, pertumbuhan GMF perusahaan itu turun tajam. Yang tadinya 35% kan turun menjadi 12% per tahun. Itu akibat apa? Akibat daya beli masyarakat itu yang melemah. Kemudian nilai tukar rupiah yang mencapai 16.000 lebih per dolar Amerika Serikat. Nah, ini juga membuat biaya untuk impor itu meningkat. Padahal kan yang tadi sudah saya jelaskan, penjual dari perusahaan Beliuk ini masih bergantung produk-produk dari si Cina. Tapi ada peluang dari kota-kota tier 2 dan 3 yang menunjukkan pertumbuhan GDP per kapita itu lebih tinggi sekitar 8 hingga 12% per tahun. Jadi dari sisi ekonomi, perusahaan dihadapkan pada dilema antara menjaga pertumbuhan dengan ekspansi ke pasar baru atau fokus menekan biaya agar tetap efisien. Next. Selanjutnya dari faktor sosial. Mayoritas pengguna Beliuk itu berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Nah, kelompok ini punya karakter yang sangat kritis terhadap pengalaman belanja online. Mereka nggak hanya lihat harga murah aja, tapi mereka juga lihat dari layanannya, apakah cepat atau lambat. Kemudian, berdasarkan survei internal perusahaan, 43% pengguna itu pernah beralih ke platform lain karena proses checkout itu rumit dan pengirimannya yang lama. Selain itu, munculnya tren social commerce, seperti belanja langsung lewat TikTok dan Instagram. Nah, hal itu mulai menggeser pola belanja, belanja online yang sering kita lakukan. Artinya, Beliuk ini perlu memperkuat pengalaman penggunanya agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku konsumen digital. Next. Nah, kalau kita lihat dari faktor teknologi. Nah, teknologi ini adalah tantangan utama bagi si perusahaan Beliut.com ini. Saat ini kompetitornya seperti dari Shopee dan Tokopedia itu sudah menerapkan artificial intelligence. Eh, Sementara si sistem dari teknologi perusahaan Beliuk ini masih menggunakan versi lama yang bahkan udah berusia sekitar 7 tahun. Akibatnya, website mereka tuh sering lag saat traffic tinggi, dan pengembangan fitur baru pun eh, lambat, bisa memakan waktu hingga 6 bulan. Nah, ini membuat perusahaan sulit bersaing secara inovatif. Maka dari itu, pembaruan sistem berbasis AI dan peningkatan efisien teknologi menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan, biar perusahaan itu nggak semakin tertinggal antara kompetitornya. Next. Oke, kita lihat dari aspek lingkungan. Pemerintah itu mulai mendorong kebijakan seperti plastik tax dan regulasi emisi karbon untuk menekan dampak industri digital terhadap lingkungan. Nah, di sisi lain, konsumen muda kayak kita, generasi Z itu udah mulai peduli sama lingkungan, udah mulai peduli sama energi keberlanjutan. Nah, sayangnya si perusahaan Value.com ini belum memiliki strategi untuk green logistik seperti yang udah dilakukan sama kompetitornya yang lain. Pengiriman ke wilayah timur Indonesia juga masih memerlukan waktu hingga 5 hingga 10 hari. Nah, ini kan menambah biaya logistik dan konsumsi energi yang lebih. Jadi, mulai sekarang, si Beliau.com ini perlu mengintegrasikan aspek keberlanjutan agar nggak tertinggal dalam tren bisnis hijau yang sedang berkembang. Next. Oke, yang terakhir adalah dari faktor hukum. Si faktor hukum ini berperan besar juga dalam menentukan arah bisnis si perusahaan. Pemerintah itu sudah menetapkan regulasi baru untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi melalui Undang-Undang PDP. Artinya apa? Artinya si perusahaan Beliuk ini harus memperkuat sistem keamanan cyber mereka dan transparansi penjual agar eh, si perusahaan ini tetap dipercaya oleh pengguna. Selain itu, strategi promosi kayak penetapan komisi dinamis juga harus mematuhi aturan dari KPPU agar tidak melanggar prinsip persaingan ketat.
Jadi, kepatuhan hukum menjadi pondasi utama buat si perusahaan Beliuk ini untuk menjaga reputasi di industri e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini pertanyaan selanjutnya adalah membahas tentang proses pengambilan keputusan strategis. Nah, pada bagian ini membahas tentang model analisis apa saja yang dapat digunakan oleh perusahaan Blio.com. Pertama, di sini kita mau bahas tentang fase strategi analisis, yang mana pada tahap ini mencakup analisis terhadap sumber daya internal dan kemampuan organisasi yang menjadi dasar perumusan strategi digital. Dalam konteks Beliu.com, analisis internal dapat menggunakan beberapa framework sebagai berikut. Yang pertama di sini ada research analysis, yang mana model ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya teknologi, keuangan, dan manusia suatu organisasi dan bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan dalam proses bisnis. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana maaf, menemukan bagaimana kekuatan dan kelemahan internal dari proses bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif serta area yang memerlukan perbaikan efisiensi. Hal ini relevan bagi Beliau.com dalam menganalisis aktivitas sumber dayanya seperti logistik yang sudah dibahas sebelumnya. Mereka memiliki kekurangan pada logistik, customer service, dan juga teknologi digital. Boleh di next? Yang kedua, di sini ada application portfolio analysis, yang mana framework ini digunakan untuk menilai efektivitas dan prioritas investasi dalam berbagai sistem digital dan aplikasi internal perusahaan. Tujuannya agar manajemen dapat menentukan aplikasi atau teknologi mana yang perlu dikembangkan, dipertahankan, ataupun dihentikan. Relevan untuk perusahaan Beliau.com yang memiliki sistem teknologi lama dan perlu modernisasi agar lebih efisien. Boleh di next? Nah, yang ketiga di sini ada kompetitor analisis, yang mana framework ini untuk menyusun rencana pemasaran digital yang akan menjadi bagian dari strategi bisnis digital. Prosesnya yaitu mengidentifikasi, meneliti, dan mengevaluasi pesaing di suatu industri untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta menempatkan perusahaan dalam konteks pasar yang tepat. Misalnya, untuk mengidentifikasi di mana pesaing lemah dan juga pesaing itu lemah dan dapat diserang di bagian tersebut. Tujuannya untuk memahami pasar, mengidentifikasi tren industri, mengembangkan keunggulan kompetitif agar mengurangi resiko bisnis. Strategi ini kita anggap relevan pada Blue.com untuk mengidentifikasi cara kompetitornya yaitu Shopee, Tokopedia, bagaimana cara mereka bermain dan juga mengembangkan strategi internal untuk bersaing secara lebih efektif. Nah, boleh di next. Selanjutnya ada pertanyaan, metode objektif strategis yang bisa digunakan oleh CEO Rendra pada kasus tersebut. Nah, menurut kita di sini kita menggunakan pada strategi objektif PES, kami menggunakan pendekatan yaitu balanced scorecard, yang mana menurut Cafe, organisasi perlu menentukan tujuan strategi objektif yang jelas, terukur, dan juga sesuai dengan visi digital perusahaan. Nah, pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa tujuan strategi perusahaan itu selalu selaras dengan visi mereka yang mencakup pada 4 perspektif utama. Yang pertama adalah finansial perspektif, yang mana fokus pada profitabilitas dan juga efisiensi biaya. Yang kedua, customer perspektif, yaitu meningkatkan pengalaman dan juga loyalitas pelanggan. Yang ketiga, internal proses perspektif, yaitu optimalisasi proses internal seperti teknologi dan juga layanan. Dan yang terakhir adalah learning and grow perspective, yaitu pengembangan inovasi, kapabilitas SDM, dan teknologi baru. Dengan menggunakan pendekatan ini, CEO dapat menilai apakah strategi Beliau.com seimbang antara tujuan jangka pendek yaitu profit dan juga jangka panjang yaitu pertumbuhan dan juga inovasi digital. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Jika
CEO harus merubah visi dari perusahaan, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh CEO Rindra tersebut? Nah, menurut kami di sini nih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk vision statement yang baru. Nah, di sini kita mengambil ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah clarity of purpose and direction. Visi harus memberikan arah yang jelas mengenai posisi dan ambisi perusahaan dalam dunia digital. Yang kedua, ada relevance to digital transformation and market trends, di mana visi harus mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, tren e-commerce, dan perubahan perilaku konsumen. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah inspirational and motivational value, di mana visi perlu bersifat aspiratif dan mampu memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berinovasi dan berkomitmen pada tujuan bersama. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu apa sih framework atau metode strategi yang tepat untuk dapat menilai eh, kategorisasi strategi pertumbuhan yang disusun oleh 4 dalam cerita. Nah, formula strategi digital ini yang paling tepat tuh pakai kategori strategi pertumbuhan keempat, yaitu digital business strategy dari Dev Kamvi. Nah, pendekatan ini membantu perusahaan menyusun strategi digital secara teratur, adaptif, dan relevan dengan dinamik pasar. Nah, yang pertama itu ada strategi evaluasi, di mana tahap ini menilai dari kondisi internal dan eksternal perusahaan, fokus pada analisis pasar digital, kompetitor, dan perilaku konsumen online, serta kapabilitas teknologi organisasi. Yang kedua adanya strategi objektif, yang mana setelah memahami situasi, perusahaan menetapkan sasaran strategi digital, misalnya peningkatan achievement digitalnya, efisiensi operasional berbasis teknologi, atau perluasan pasar digital. Yang ketiga adanya strategi differentiation atau definisi strategi. Tahap ini menentukan arah pertumbuhan bisnis digital. Nah, Dev ini mengkelompokkan strategi digital di dalam beberapa opsi utama, yaitu ada digital channel strategi, yang mana dia tuh optimisasi ke website, aplikasi, dan media sosial. Yang kedua adanya market atau produk strategi, yang mana inovasinya tuh produk dan perluas pasar digital. Yang ketiga ada bisnis atau research model strategi, pembaruan pembaruan model bisnis sesuai dengan ekosistem digital. Yang keempat ada organisasi, yang mana digital ini proses internal efisiensi kerja. Yang keempat ada strategi implementasi, yang melakukan strategi digital dengan manajemen perubahan, integrasi teknologi, dan pengukuran kinerja melalui key perform indicator. Selanjutnya, nah ini uh, visually frame strategi digital oleh Canvi. Di mana Canvi ini mengadaptasi konsep Unsolved Matrix untuk konteks digitalnya yang menjadi Digital Grow Matrix yang menggabungkan dimensi produk atau model digital dan pasar digitalnya. Nah, uh, selanjutnya klasifikasi strategi pertumbuhan. Framework digital business study dari Dev memberi pendekatan yang sistematik untuk penilaian yang mengklasifikasi strategi perkembangan digital melalui digital matrix. Perusahaan ini dapat menilai sejauh mana nih inovasi dan perluasan pasar digital dapat mendukung tujuan strategi organisasi. Keempat, FIP ini menunjukkan variasi strategi pertumbuhan yang saling melengkapi, mulai dari optimalisasi pasar yang ada hingga diversifikasi digital baru. Selanjutnya lanjutkan saya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan, apa sih rekomendasi strategis yang terbaik buat perusahaan Value.com? Oke,
Oke, dari keempat keusulan yang disampaikan oleh Vice President tadi, strategi yang paling tepat untuk dijalankan saat ini adalah strategi optimalisasi dan efisiensi internal yang diusulkan oleh Hendro Setiawan, VP dari Finance. Berdasarkan data kasus, kondisi keuangan Beliuk ini kan cukup terbatas ya, dengan kas mereka hanya sekitar 180 miliar dan burn rate itu mencapai 22 miliar per bulan. Sedangkan margin keuntungan mereka itu sangat tipis. Jadi melakukan ekspansi besar seperti yang diusulkan oleh VP Marketing dan Product akan terlalu berisiko. Justru strategi dari Hendro ini paling realistis karena fokusnya itu pada langkah-langkah yang langsung berdampak seperti penggunaan AI chatbot dan penekanan biaya layanan. Selain itu dari dynamic pricing-nya juga itu untuk menjaga loyalitas penjual besar serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan cara ini, perusahaan Beliuk ini bisa menata kembali efisiensi dan memperkuat fondasi bisnis mereka sebelum nantinya akan melakukan ekspansi besar di masa depan. Next. Nah, jika dijalankan dengan konsisten, strategi dari Hendro ini, jika dijalankan dengan konsisten, strategi dari Hendro ini dapat menurunkan biaya operasional sekitar 30% dan memperbaiki arus kas dari perusahaan. Ini akan memberi waktu bagi perusahaan untuk memperbarui sistem teknologi mereka, serta memperkuat daya saing di industri e-commerce yang sangat kompetitif. Jadi bisa disimpulkan bahwa strategi efisiensi ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga menjadi pijakan awal untuk menuju pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Next. Oke, selanjutnya di sini merupakan penutup dari studi kasus yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sini Beliau.com menghadapi tantangan besar di tengah persaingan e-commerce yang ketat, seperti penurunan pertumbuhan dan meningkatnya biaya operasional. Berdasarkan hasil analisis, strategi yang paling tepat adalah berfokus pada efisiensi operasional berbasis teknologi, ekspansi ke pasar potensial, serta pengembangan produk digital bernilai tambah. Dengan langkah strategi yang konsisten, Beliau.com diharapkan mampu memperkuat posisi kompetitif, meningkatkan loyalitas pengguna, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Baik, demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan hal yang kurang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.